Pradi Power ini terus menghabiskan biaya berapa besar di Pak Oto sampai akhirnya jadi 7 lantai. Siap. Jadi gedung ini kami beli waktu COVID. Ditawarkan 490 M. Tapi waktu COVID, saya langsung bertemu sama penjualnya, saya bilang kalau mau 50 miliar, ya boleh. Jadi Pak Sekjen ini langsung teriak, langsung pergi ke belakang. Kenapa kau pergi ke belakang? Ya ini nawarnya di mana ini? Kata 90 miliar ditawarin. Nah, nawarnya 50 miliar. Nawar gila dia bilang. Ya saya bilang ini kan uang berani apa perlu kita tahan. Nah akhirnya kita nego-nego karena gedung ini udah jadi, dia bangun memang untuk dijual. Ya, dan belum pernah dipergunakan. Akhirnya terakhir kita bayar berapa? 57 ya? 51,5. Bayangin dari 90 miliar 51,5. Habis COVID kembali lagi 90, dia mau beli lagi, kita gak mau lagi loh. Jadi sebenarnya ini kita beruntung berani ini. Jadi harga 90 miliar kita bayar hanya 51 miliar plus pajak tentunya. Pajak total ada lagi biaya lain. Nah interior ini sampai kemarin kita keluarkan berapa? 12. Masih 11,6. Nah, katakanlah 12 M lah ya. 12 M untuk interior semua, genset dan sebagainya, AC bukan baru semua. Ya kalau udah ada penambahan mungkin agak saya pikir lagi ya. Sampai sekarang 12 M. Jadi total apa lagi ya? Selain itu apa lagi? Jadi lagi aja silakan. Karena ahli tawarnya di sini. Kalau kalian bisa lihat, aja di website Pradi. Di situ yang nawar berapa harganya semua ada. Dan berapa jadinya ada banyak. Sampai sekarang masih ada kan? Tender terbuka. Tender terbuka. Kita bisa lihat. Yang nawar berapa, kita tawar berapa. Jadi cukup luar biasa lah ya. Ada yang nawar umpamanya berapa puluh M gitu, ya tawar. Kan ada bidang tertentu gitu. Ada yang nawar 10 M, kita tawar sampai 3 M. Ternyata bisa. Ya. Jadi tentu pasti ada pengeluaran lebih lagi karena taman masih akan bikin taman yang bagus, ya kan, supaya nyaman semua orang bekerja. Dan barang-barang yang di sana sebagian bisa dibawa ke sini. Ada yang dibawa ke sini nggak ada. Sama sekali barang yang di gedung baru sana itu tidak dipindahkan ke sini baru. Ini semua baru karena kalau digabung nggak cocok. Jadi semua ada di sana ditinggal. Yang di sana itu nanti kita pakai untuk pendidikan lah, ya. Atau mungkin kalau rapat pleno besar gitu, atau rapim semuanya bisa di sana. Begitu. Ya. Waktu tambahin itu dari uang kas Pradi itu 50 M atau Pak Oto nalangan Uang Pradi, uang kas Pradi, ya. Ini semua uang kas Pradi. Jadi Pradi punya uang disimpan, kemudian dikelola baik, ya kan? Kelola untuk kepentingan cabang-cabang. Ada sisa kita kumpulkan, ya kan? Ada sisa kita kumpulkan, akhirnya kita bisa beli. Jadi yang 1 M tambah 12, jadi 60, jadi 65. Jadi kalau bicara harga ini sebenarnya sudah 90 M ini gedung ini. Kosongannya. Tambah 12 M, seharusnya harga ini 102 M. Tapi dengan kemampuan rezeki yang kita miliki, karena itu pas COVID, mungkin orang butuh uang, kita kebetulan ada uang, ya cocok lah, akhirnya kita dapat. Jadi kalau Anda tanya sekarang berapa harganya ini, saya bilang 90 M, ini tutup mata. Ya, tambah 12 M, kalau sudah berisi ya tentu 102 M. Jadi kalau ditanya berapa nilainya ini, sekarang 102 M nilainya ini. Walaupun kita bayar hanya dengan segitu. Begitu. Oke Pak, tambahan dikit Pak, kalau untuk proses pembangunan ini ada tantangannya secara khusus seperti apa Pak, sama fungsi dari gedung ini sendiri selain kantor, mungkin bisa dijelaskan secara rinci gitu, misalnya lantai 1 buat apa gitu, lantai 2 fungsinya buat apa gitu Pak? Ya nanti Bapak bisa saya antar turun kamar masing-masing ya.
yang secara garis besar kita sampaikan bahwa di sini kita kan pegawai kita kan yang lebih kurang 50 orang yang bekerja setiap hari sebagai pegawai tetap. Ya, pegawai tetap kita 50 orang bekerja. Kemudian semuanya itu ada bidang dewan kehormatan, ada bidang keuangan, macam-macam sekretariat. Nah, setiap hari Jumat lebih kurang itu dewan kehormatan daerah itu bersidang di sini juga. Nah, kita kan ada yang lawyers, komiti, ada pusat bantuan hukum, ya kan, ada komwas, ya kan, ada dewan penasehat, ada dewan pakar, itu semua ada ruangan-ruangan mereka untuk kerja. Meskipun mereka banyak berkompas setiap hari, tidak tiap hari karena mereka juga advokat yang biasa, tapi mereka disiapkan tempat untuk bisa melakukan rapat-rapat di tempat ini. Ya, jadi semua terisi. Tapi kegiatan administrasi karena kita mempunyai anggota hampir 70.000, anggotanya jangan diurus. Kan banyak sekali orang mau minta rekomendasi lah. Kalau orang mau jadi keluar negeri kan lah minta rekomendasi dari kita, ya semua tuh. Nah, termasuk advokat asing. Advokasi kita juga kita uji. Jadi kalau dia mau masuk jadi advokat asing di Indonesia, kita uji dulu baru kita angkat menjadi advokat asing pradi. Gitu. Itu seperti itu. Jadi semua setiap lantai itu ada fungsinya. Nanti sampai sini saya ajak ke atas di ruangannya Anda bisa lihat sendiri. Jadi bisa tahu gambarnya kayak apa. Ya. Pak, tadi kan disebutkan ada 8 tugas atau 8 dari tugas kewenangan dari negara itu. Bisa disebutkan Pak apa aja di dalamnya? Oh, jadi sebenarnya dulu sebelum Pradi ini berdiri, saya ini diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai advokat. Menteri Kehakiman yang mengangkat saya. Tapi setelah ada Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, kewenangan Menteri Kehakiman itu dihapus, diambil alih menjadi kewenangan daripada Pradi. Ya, sampainya dia jadi kewenangan Pradi, sehingga Pradi lah yang mempunyai kewenangan itu. Nah, oleh karena itu apa saja yang kewenangan tadinya yang dimiliki oleh Menteri Kehakiman oleh pemerintah menjadi kewenangan kita. Ini pertama, melakukan pendidikan advokat itu. Karena advokat itu pendidikan hukum. Jadi yang boleh mendidik advokat itu kan nggak boleh organisasi swasta, harus organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Pertama yaitu pendidikan advokat, melakukan pendidikan, melakukan ujian advokat, melakukan pengangkatan advokat, membuat kode etik advokat, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan terhadap advokat, dan memberhentikan advokat. Nah, itu ada 8 kewenangan itu. Nah, hakim ini, 8 ini, tadinya itu yang boleh itu miliknya Menteri Kehakiman itu. Mencat orang, angkat orang, semua itu milik mereka. Karena saya juga diangkat oleh mereka. Nah, sekarang itu menjadi kewenangan kita. Makanya di logo tadi saya katakan itu ini ada logo, ada taringan 8 itu lambangnya 8 kewenangan itu dimiliki oleh satu bundaran yaitu namanya single bar yaitu Pradi. Negara yang memiliki kewenangan di selain kita. Pak, pertegas soal tim single bar tadi Pak, Pradi kan diamanatkan oleh undang-undang advokat ya. Sedangkan di luar sana kita tahu banyak sekali organisasi advokat. Terus untuk kedepannya apakah akan merangkul organisasi advokat lain di luar Pradi itu untuk jadi satu di single bar sesuai amanat undang-undang 23 itu atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya undang-undang kita ini secara formalnya kan undang-undang itu adalah single bar. Kan disebutkan di dalam pasal itu satu-satunya organisasi advokat, yaitu single bar. Dan dalam pelaksanaannya pun sampai tahun 2016 tetap masih tetap single bar. Nah, dan sampai sekarang masih tetap single bar. Tapi sejak tahun 2016 de facto ada surat yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Pak Hatta Ali yang memberikan kesempatan kepada organisasi advokat di luar Pradi untuk mengajukan permohonan pengangkatan advokat dan penumpahan advokat oleh pengadilan tinggi. Selama ini yang boleh disumpah menjadi advokat itu hanyalah advokat yang berasal dari Pradi. Jadi Pradi yang mendidik, menguji dan sebagainya setelah lulus diangkat baru dikirim ke Lantik untuk disumpah.
pada tahun 2016 Potong Kompas Ketua Mahkamah yang lama yaitu Pak Hayu kata ahli bikin surat ke pengadilan tinggi, bolehlah kamu terima atau advokat di luar Peradi. Nah akhirnya berkembanglah organisasi advokat ini hanya untuk membuat sumpah. Sebenarnya waktunya itu dimaksudkan itu hanya organisasi advokat yang ada pada waktu itu. Tapi kenyataannya ternyata sekarang masih bermunculan organisasi advokat yang nggak ada dewan kehormatannya, nggak ada anggotanya, pokoknya 1, 2 orang, 3 orang berkumpul, dia bikin organisasi, langsung dia bikin ujian gitu doang. Ada yang seperti itu. 3 orang dia bikinnya ketua demokratis, bikin namanya organisasi apa gitu, mobil Mercedes atau mobil apa, nggak ada anggota. Ya diangkatnya langsung dikirim ke pengadilan tinggi sumpah. Nah ini yang menjadi celaka kan. Cabangnya nggak ada, anggota nggak ada. Dan akhirnya yang dari sumpahnya inilah yang menjaga anggotanya terus. Ini yang orang bilang faktanya ada organisasi advokat. Ya. Tetapi saya katakan bahwa ada pun itu, tapi tetap kami katakan itu bukanlah organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu. Gitu. Nah, karena sudah terlanjur mereka itu telah diangkat menjadi advokat, telah disumpah oleh pengadilan tinggi karena sudah terlanjur. Maka dalam rangka untuk nanti mempersatukan single bar ini, pada waktunya kami akan menerima semua orang-orang tersebut yang sudah memiliki kartu atau telah disumpah oleh pengadilan tinggi menjadi advokat kita. Itu pasti akan kita terima jadi advokat kita. Itulah nanti single bar itu. Ya. Nah sekarang ini terus terang aja banyak sekali sudah ribuan orang mengajukan permohonan kepada kami untuk bisa kami terima menjadi anggota advokat kami yang berasal dari organisasi advokat yang lain yang tidak izin dari kami. Jadi banyak sekali sekarang yang mau tolong dong kami pindah dong, mau pindah. Nah kami sekarang ini masih bikin syarat bahwa kalau Anda ujian di Peradi, kemudian pendidikan di Peradi, lulus di Peradi, kami bisa terima meskipun Anda pindah tempat lain. Tapi kalau dia tidak pernah pendidikan di tempat kita dan tidak ujian di kita, sementara ini masih kita tidak terima. Jadi sekarang ini ribuan orang ini sekarang udah mulai komplain, Pak Okto kenapa kalau satu terima. Nah prinsip kami nanti pada waktunya kami akan buka itu bahwa semua advokat yang ada yang sudah terlanjur menjadi advokat dan disumpah oleh pengadilan tinggi kami akan terima dan itulah single bar itu. Gitu. Ya?